Bagaimana menepis syubhat begini Ustaz? Orang-orang salafi itu memahami hadis cuma sesuai konteks saja. Ketahuilah Mas, seluruh ulama sepakat kata Imam Syaukani, wajib memahami dalil sesuai dengan konteksnya terlebih dahulu. Tidak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil. Yang kedua Mas, dalam kehidupan kita sehari-hari, wajib kita memahami bahasa teman kita sesuai konteksnya dulu. Jangan dipahami yang lain kecuali ada indikasi. Kalau teman kamu bilang ke kamu, maaf akhi, tolong ambilkan baju kaos saya. Diambil ke meja. Loh, kok ke meja? Saya kan bilang kaos. Menurut saya kaos ini baju. Itu kan konteksnya. Adapun yang bukan konteksnya adalah itu pakaian. Jadi saya memahami tidak sesuai dengan konteksnya. Ya udah saya kasih ke meja. Kira-kira kamu bisa terima nggak Mas? Allah dan Rasulnya berbicara sesuai dengan yang kita pahami tidak? Iya tidak? Itulah yang namanya fasih. Kalaulah maksud Allah, oh konteksnya begini tapi batinnya bukan begitu. Waduh, akan hancur Pak. Ini akan membuka peluang orang-orang zindik untuk menafsirkan seenaknya. Sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Mengerikan Pak. Makanya dalam ilmu usul fikih apa Pak? Dalil itu ada 3 macam. Ada nas, ada zahir, ada kebalikan zahir apa? Muawwal. Ada mujmal. Kebalikan mujmal apa? Mufassal. Apa itu nas? Nas adalah dalil yang maknanya hanya satu. Tidak memiliki makna lainnya. Zahir adalah dalil yang maknanya 2 atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Maka wajib dipahami kepada makna yang paling kuat dulu. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan makna yang lain. Zahir tuh. Nah ketika dipalingkan kepada makna yang lain karena ada dalil, maka disebut dengan muawwal. Yang ketiga apa? Mujmal. Apa itu mujmal? Kata-kata yang bersifat global. Maka yang sesuatu yang global belum bisa diamalkan sampai mencari dalil yang sifatnya apa? Terperinci. Pahami itu? Atau bahasa kita pun begitu Pak. Contoh, yang maknanya hanya satu. Tidak memiliki makna yang lainnya. Sabda Nabi apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak. Dan setiap arak itu haram. Kata-kata memabukkan hanya satu, maknanya jelas. Tidak ada makna yang lain. Ya. Contoh zahir. Kalau misalnya antum berkata, saya melihat singa. Kata singa ini bisa mempunyai 2 makna. Makna yang pertama binatang buas beneran. Makna yang kedua laki-laki yang pemberani. Iya kan? Kalau ada orang berkata kepada Anda, saya tadi melihat singa. Apa yang Anda pahami terlebih dahulu? Anda harus memahami terlebih dahulu itu binatang buas. Sampai ada indikasi, saya tadi melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin singa beneran. Ini pasti orang pemberani. Kenapa kita pahami demikian? Karena redaksinya mengharuskan seperti itu. Paham gak Mas? Maka dari itulah Pak, kalau ada orang berkata, si salafi itu terlalu konteks. Justru seharusnya kita bawakan dulu dong kepada konteksnya. Tidak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan apa? Dalil. Kalau ada dalil lain yang memalingkannya, boleh, gak masalah. Selama dalil itu sahih. Yang salah itu Pak, memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah tanpa dalil. Contoh, memalingkan tanpa dalil. Allah berfirman, Ar-Rahman wa 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Istiwa di atas arsy. Apa kata mereka? Istawa itu ada 6 makna. Istawa artinya menguasai kata mereka. Kita katakan tadi dulu Mas. Istawa saja dalam bahasa Arab betul ada 6 makna. Tapi masalahnya ini setelah istawa ada ala. Dan dalam bahasa Arab makna istawa ala itu satu maknanya. Apa itu? Ala wartafa, tinggi bersemayam. Tidak ada makna yang lain. Tidak ada makna yang kedua. Apa kata mereka? Oh, kalau Allah bersemayam di atas arsy gak masuk di akal. Gimana kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Wah, gak mungkin. Berarti kata mereka apa? Berarti ini harus ditakwil. Dibawa kepada makna yang lain. Kita katakan Mas,
Kalau Anda berkata Allah bersemayam di atas arsy artinya Allah butuh tempat, itu karena Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk betul, kalau bersemayam butuh tempat, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah butuh arsy, bukan berarti Allah butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Tapi menurut akalnya begitu. Akalmu tinggalkan dulu. Karena Anda masalahnya membayangkan Allah bersemayam di atas arsy seperti manusia bersemayam di atas kasur. Kalau ditarik kasurnya jatuh. Salah besar itu, Pak. Salah besar. Maka dari inilah saudaraku. Akhirnya apa? Dipalingkanlah oleh dia maknanya. Apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu bukan Allah bersemayam di atas arsy, bukan. Tapi Allah menguasai arsy. Seorang ulama bahasa Arab yang bernama Ibnul A'rabi pernah mendengar seorang laki-laki berkata begitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa artinya istaula, menguasai. Apa kata Ibnul A'rabi? Uskut, diam kamu. Dalam bahasa Arab, istawa menguasai itu kalau punya tandingan. Dalam bahasa Arab, istawa itu kalau punya apa? Lawan. Contoh, kita melawan company yang menduduki Jakarta. Kita lawan, terusirlah company, maka kemudian kita pun menguasai Jakarta. Karena apa? Jakarta tadinya sudah dikuasai company, sekarang kita kuasai. Sekarang arsy sebelum Allah menguasai, siapa yang menguasai? Sehingga tidak masuk pada makna istawa juga tidak masuk. Istaula maksudnya ya. Itulah saudara-saudara, makanya seluruh ulama sepakat di zaman dahulu ya, di zaman salafus saleh bahwa Allah bersemayam di atas